Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga sahabat percikan iman semua berada dalam keadaan terbaiknya, juga dalam keberkahan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang sekali saya Zaidah Nur Hilmi bisa kembali menyapa sahabat percikan iman semua dalam program kesayangan kita, Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Kita akan melanjutkan untuk sama-sama berikhtiar, sama-sama mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan indah insya Allah. Kita akan lanjutkan bahasan kita di Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-55. Namun sebelum itu silahkan bagi sahabat untuk mempersiapkan Al-Qurannya dan pastikan bahwa sahabat semua sudah dalam keadaan berwudu. Insya Allah dengan berwudu membaca Al-Quran maka akan menambah keberkahan bagi kita sebagai pembacanya, juga bagi orang di sekitar kita sebagai yang mendengarkannya. Juga jangan lupa siapkan buku catatan, karena ilmu itu bagaikan binatang jalang, maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Begitu. Silakan sahabat, kita akan mulai untuk membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-55. Namun sebelum itu saya akan coba membacakan terlebih dahulu. Silahkan sahabat untuk menyimak dan mengikutinya dalam hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqah فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Alhamdulillah, sudah kita simak bacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-55. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Kita akan coba kupas tentang apa saja hukum-hukum tajwid dan ada makhrajul huruf apa saja yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-55 ini. Kita mulai dari kata wa idh qultum. Nah, surat Al-Baqarah ayat ke-55 ini dibuka dengan kata wa idh qultum. Sahabat, ketika sahabat hendak melafazkan huruf wa dalam alfabet atau dalam hijaiyah itu berbeda dengan cara kita melafazkan huruf w di bahasa Indonesia. Mungkin bagi sebagian sahabat melafazkan kata bawa, wa dengan cara mengumpulkan bibirnya, wa, tapi bibirnya cuma terkumpul sebentar. Ba, bibirnya kan melebar ya, bawa. Nah, untuk melafazkan huruf w atau huruf waw dalam kaidah bahasa Arab, yaitu dengan cara mengumpulkan bagian bibir kita sehingga membentuk bulatan seperti akan melafazkan huruf U. Jadi bibirnya dihimpun terlebih dahulu, dimonyongkan, dikumpulkan ke depan semua U seperti itu, kemudian baru ditarik ke pinggir. Wa. Jadi bukan dari pinggir dulu, tapi dikumpulkan dulu baru dilebarkan lagi. Wa, seperti itu. Wa idh qultum. Wa idh, di sini ditemukan huruf zal sukun. Sebagaimana yang sudah pernah saya bahas di pertemuan di pertemuan sebelumnya, ketika sahabat menemukan kata atau menemukan huruf zal yang harokatnya sukun, maka dibaca dengan cara mengalirkan suara. Wa idh, seperti itu. Kemudian di kata qultum, di sini ada dua huruf yang berharokat sukun ya. Yang pertama yaitu huruf lam, kemudian yang kedua adalah huruf mim.
Keduanya antara huruf lam dan huruf mim dibaca dengan cara mengalirkan suara tanpa disertai dengan adanya pantulan. Wa idz qultum, qultum, tidak dipantulkan, juga tidak didengungkan ya sahabat. Hati-hati jangan sampai terdengar bunyi seperti wa idz qultum. Seolah-olah ketika melafadzkan huruf lamnya ada bunyi e-nya. Wa idz qultum ya. Nah, hati-hati. Nah, bagaimana tipsnya untuk melafadzkan atau untuk menyuarakan huruf-huruf yang berharokat sukun supaya tidak memantul? Yang pertama, sahabat pastikan untuk memenuhi makhraj hurufnya terlebih dahulu. Jadi setelah makhraj huruf sukunnya itu sempurna, setelah hurufnya sempurna, maka cara yang kedua adalah sahabat memindahkan lidah dari makhraj satu ke makhraj berikutnya secara jadi langsung pindahnya. Jangan pindah secara perlahan-lahan, jadi pindahnya sedikit, tapi langsung sekaligus hap, 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 satu ketukan, langsung pindah. Nah, di sini contohnya ketika melafadzkan huruf lam sukun ya, wa idz qul, huruf lam makhrajnya di bagian ujung lidah, di bagian tepi lidah. Ditempelkan ke langit-langit atas, wa idz qultum. Setelah sempurna huruf lam memenuhi makhrajnya, pindah ke huruf ta dalam satu ketukan. Wa idz qultum ya Musa. Setiap mad dibaca dua ketukan. Ya Musa lan nu'mina. Di sini kita menemukan huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun hidup. Jadi nun pertama sukun atau nunnya mati, kemudian nun yang kedua hidup. Nah, dalam istilah tajwid ini dikenal dengan idgham bila gunnah. Masuk dan mendengung. Cara membacanya, jadi bacanya didengungkan selama 3 ketukan. Lan nu'mina laka hatta bertemu lagi dengan huruf yang bertasydid. Nah, lain halnya dengan huruf yang sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf nun bertasydid kita menahannya selama 3 ketukan, maka di sini huruf kata hatta, ta yang bertasydid tidak dibaca disertai dengan gunnah, tapi cukup diberi penekanan pada makhrajnya saja. Di sini kata hatta, ta-nya bertasydid maka diberi penekanan ketika melafadzkan huruf ta. Hatta. Huruf ta punya sifat istimewa atau salah satu sifat dari huruf ta adalah al-hamas. Maka ketika sahabat melafadzkan huruf ta akan disertai dengan adanya aliran udara dari bagian rongga mulut. Silakan sahabat coba untuk menempelkan telapak tangannya didekatkan ke mulut, lalu melafadzkan kata hatta atau hati, misalkan ya, hatu. Nah, ketika sahabat membunyikan ta, ti, tu, akan disertai dengan adanya aliran udara. Seperti itu. Kita lanjutkan. Hatta narallaha, narallaha. Lafaz Allah atau lafzul jalalah ini bisa jadi ada 2 bunyi. Yang pertama Allah, yang kedua illah. Untuk kata Allah dilafadzkan dengan cara menebalkan menebalkan suara ya. Jadi bukan membentuk bukan dengan cara menghimpun bibir Allah, tapi dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Seperti itu. Hatta narallaha, tanpa disertai dengan adanya gerakan bibir. Narallaha jahratan. Di sini ditemukan huruf yang berwarna hijau ya. Kalau sahabat menggunakan Al-Quran tajwid berwarna, huruf ta yang harokatnya fathatain diikuti oleh huruf fa, maka bunyinya tidak jadi jahrotan fa, tapi bunyi nunnya disamarkan. Jahrotan fa.
Sebagaimana yang saya sempat singgung di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa setiap nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa yang terkumpul dalam kalimat Sinta dan Dobo, Jazan, Sosis di Kaltofik. Silakan sahabat cek kembali nanti di postingan lain. Ini dibaca dengan cara menyamarkan suara. Jadi tidak jahrotan tapi jahrotan fa. Seperti itu. Jahratan fa'akhadatkumus sa'iqah. Fa'akhadat, kembali kita menemukan huruf tak sukun. Setiap tak sukun dilafazkan maka disertai dengan udaranya ya, ada alhamsnya. Akhadatkumus sa'iqatu. So, huruf so dilafazkan dengan cara menebalkan ya. Jadi ditebalkannya dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Humus sa'iqah, as-sa'iqah. Fa'akhadatkumus sa'iqatu. Nah, ketika melafazkan as-so, itu panjangnya 2 ketukan ya, boleh diketuk. Fa'akhadatkumus so, atau boleh diayunkan. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kita menemukan 2 huruf nun sukun. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian kedua adalah huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf dho. Dibacanya sama dengan cara menyamarkan suara, menyamarkan bunyi nunnya ya sahabat. Dan ditahan selama 3 ketukan atau 1,5 alif. Kemudian kata tanzurun dibaca panjang selama boleh 2 sampai dengan 4 ketukan. Kita ulang kembali ayat ke-55, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Alhamdulillah, telah kita sempurnakan bacaan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-55. Insyaallah, bagi sahabat-sahabat yang ingin mencoba untuk menyetorkan bacaannya, silakan sahabat mengirimkan rekaman suara ke nomor WhatsApp call center kami di nomor 0822 1831 1090. Saya ulangi, 0822 1831 1090. Insya Allah di segmen berikutnya kita akan lanjutkan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-56. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Perkenalkan, nama saya Sutisna, lahir pada tanggal 28 Agustus 1974
pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojongsoang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah menyimak, juga selamat datang bagi sahabat yang baru bergabung. Pada kesempatan kali ini kita sedang membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-56. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas satu ayat penuh dari ayat 55. Insya Allah kita akan lanjutkan di ayat ke-56. Silakan sahabat, siapkan mushaf Al-Qur'annya, juga buku catatannya, dan pastikan sahabat sudah berada dalam keadaan berwudu ya sahabat. Kita akan lanjutkan, silakan disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, sudah kita simak bacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-56. Kita akan coba kupas hukum tajwid apa saja yang terdapat di ayat tersebut. Ayat ke-56 dibuka dengan kata summa, huruf sa, huruf ma, kemudian huruf ma-nya ada syiddahnya ya, atau ada tanda tasydidnya. Sebelumnya, kita akan coba kupas dulu makhraj hurufnya. Nah, ketika sahabat hendak melafadzkan huruf sa, si, su, bas, huruf sa dilafadzkan dengan cara menempelkan bagian ujung lidah ke bagian gigi seri atas. Sa, seperti itu. Ujung lidah ke bagian ujung gigi seri atas. Sa. Jadi harus dibedakan antara bunyi huruf sa, kemudian bunyi huruf sa, si, su, bas yang berdesis ya. Kemudian bunyi huruf sod, dan bunyi huruf shin. Ada 4 huruf yang kadang suka terdengar sama ketika bunyinya harokat tertentu ya. Misalkan ketika huruf 4 huruf ini harokatnya kasroh. Si, shi, dan si. Bisa dibedakan? Si, shi, si. Yang pertama saya melafadzkan huruf sa. Abatasa, tapi harokatnya kasroh. Si. Kemudian yang kedua saya melafadzkan huruf sa dengan harokat kasroh. Si, sa, si, su, bas.
ketika huruf sya atau huruf sin ini disertai dengan adanya desisan ya, suara desisan. Kemudian yang ketiga huruf shin. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Kemudian yang terakhir, saya melafadzkan huruf sod. So, si, su, bels. Terdengar bedanya? Nah, untuk melafadzkan huruf sa yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-56 ini, yaitu dengan model yang pertama, yaitu ujung lidah ditempelkan ke bagian ujung gigi seri atas. Summa, summa, bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Sebagaimana yang sudah pernah disampaikan bahwa setiap huruf mim yang bertasydid maka dibaca dengan dengung. Nah, untuk menahannya atau untuk menyempurnakan bacaan gunnah, maka kita perlu menahannya selama kurang lebih 3 harokat ya. Summa, summa. Setelah sempurna 3 ketukan baru dilafadzkan bunyi harokatnya. Summa. Seperti itu. Summa ba'asnakum. Ba'a, huruf ba ini dilafadzkan dengan cara menempelkan bibir bawah dan bibir atas. Ba, cukup ditempelkan. Jangan sampai ketika melafadzkan huruf ba, bibirnya mengkerut, masuk ke dalam. Ba, tidak ya, tapi cukup ditempelkan saja. Ba, seperti itu. Ba'asnakum, ba'as. Kita bertemu lagi dengan huruf sa. Kalau sebelumnya harokatnya dhammah, sa kali ini harokatnya adalah sukun. Nah, ketika melafadzkan sa sukun sama halnya seperti cara melafadzkan huruf sukun yang pada umumnya, itu dengan cara mengalirkan suara. Mengalirkan suara tanpa disertai dengan adanya bunyi pantulan dan tanpa ada gunnah. Summa ba'asnakum. Ketika huruf sa sukun dilafadzkan, maka akan ada udara yang ikut keluar ya. Silahkan dicek. Ba'asna. Udaranya akan terasa ke bagian telapak tangan ya. Summa ba'asna. Seperti itu. Ba'asnakum. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Saya ingatkan kembali, ketika huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, maka dibacanya dengan cara memasukkan atau jadi lebih tebal ya huruf mimnya, kumma, masuk dan disertai dengan dengung. Nah, namun huruf mim bertemu mim di sini bukanlah bagian dari hukum idgham. Bukanlah idgham bigunnah ya, melainkan huruf idgham mislain atau 2 huruf yang bertemu, satu huruf mim sukun kemudian satu lagi huruf mimnya hidup. Nah, dan berada dalam satu makhraj, di satu makhraj yang sama. Karena sama-sama huruf mim, jadi hurufnya dibuat jadi double, seolah-olah hurufnya ada 2 merangkap ya. Tsumma ba'asnakum mi. Tahan dulu 3 ketukan sama. Ba'asnakum mi. Min ba'di. Min ba'di. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Setiap nun sukun yang bertemu dengan huruf ba maka dilafadzkan dengan cara menukar atau mengganti bunyi nun sukun menjadi huruf mim. Jadi diganti huruf nunnya dengan huruf mim. Jika sahabat menggunakan Quran Al-Mu'asir, sama seperti yang saya pakai saat ini, terdapat huruf mim di atasnya ya, huruf mimnya kecil berwarna biru. Kum min ba'di. Nah, untuk melafadzkan min ba'di beda ya dengan kata ba'asnakum mi, karena untuk mim sukun
bertemu dengan mim, bibirnya rapat, tapi jangan sampai rapat dan saking diberi penekanan pada huruf mimnya, jadi sampai bibirnya mengkerut. Ba'atsnakum mi. Nah, terlalu kuat, tapi cukup ditempelkan saja. Kemudian untuk huruf nun sukun yang bertemu dengan ba, dan bunyi nunnya diganti atau ditukar dengan bunyi mim, maka cara melafadzkannya jangan terlalu dirapatkan bibirnya sahabat, tapi dibuka sedikit sehelai kertas. Ba'atsnakum mi. Oh maaf, ba'atsnakum min ba'di. Sehingga yang terdengar bunyinya tidak begitu jelas mim ba'di, tapi mil ba'di. Seperti itu. Kemudian untuk melafadzkan huruf ain sukun ini dikeluarkan dari bagian tengah tenggorokan ya sahabat. Sama seperti kita melafadzkan huruf ha, a, ha. Jangan terlalu dalam dan jangan sampai ketika melafadzkan huruf ain jadi memantul. Mil ba'di. Terlalu dalam, tapi di tengah-tengah saja. Mil ba'di. Seperti itu. Mil ba'di mautikum. Mauti, mau dibaca lembut, jangan kaku ketika berpindah dari harokat fathah mau ke huruf waw sukun, jadi bukan mau atau miring jadi bunyi o sehingga terdengar kata mau, tapi dibacanya lembut saja. Mautikum. Ketemu lagi dengan huruf mim sukun. Mautikum la'allakum. Mim sukun di sini tidak dibaca dengan gunah ya, tidak didengungkan, tapi cukup dialirkan saja. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Hati-hati ketika melafadzkan huruf shin, tashkurun, maka akan terasa udara dari huruf shin ini akan menyebar di bagian rongga mulut, memenuhi rongga mulut dari bagian kanan sampai ke kiri. Tashku, tashku. Dan jangan sampai ketika melafadzkan huruf shin bibirnya ikut bergerak, karena sebetulnya ketika melafadzkan shin bibirnya tidak ikut serta ya, jadi yang berperan adalah lidah saja. Tashkurun. Dibaca panjang selama 2 harokat sampai 4 harokat. Kita ulang kembali, kita sempurnakan dari ayat 55. Silakan disimak. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sahabat, kita sudah berada di penghujung acara. Saya informasikan kembali bagi sahabat percikan iman semua yang ingin ikut serta, ingin mencoba untuk mengirimkan rekaman suaranya, ingin tahu apakah bacanya sudah pas atau masih ada yang perlu diperbaiki. Mari sahabat, silakan dikirimkan rekaman suaranya. Bisa melalui nomor WhatsApp call center kami di nomor 0822 1831 1090. Sekali lagi, 0822 1831 1090. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan episode-episode berikutnya
Insya Allah semoga kita semua bisa diistiqomahkan dengan Al-Quran, kita semua bisa tetap menjaga dan menjadikan Al-Quran sebagai penyemangat hidup kita. Seperti jargon yang kita sering gaungkan, Al-Quran adalah semangatku, semangat kami juga semangat kita semua ya sahabat. Silakan sahabat, bagi yang tertinggal episode-episode sebelumnya, sahabat bisa menyaksikan streaming di akun channel YouTube kami di Percikan Iman Online, atau sahabat bisa menyaksikan kajian kami berikutnya secara streaming juga di Instagram dan Facebook Percikan Iman. Saya Zainab Nur Hilmi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percikan Iman mengaji Al-Quran, semangatku.